Ana akan membacakan pertanyaan yang udah masuk. Nah, pertanyaannya, apa hukumnya LDR, Ustaz? Long distance marriage. Apa? Ini nikah jarak jauh. Sudah nikah tapi dia pisah. Nah, bukan karena pisah ranjang disebabkan masalah, tapi karena pekerjaan, kebanyakan seperti itu. Ada yang istrinya di Pekanbaru, suaminya di Jakarta umpamanya. Apakah Anda harus bersabar atau resign dari pekerjaan? Barakallahu fikum. Ini yang tanya akhwat apa ikhwan? Kalau dia seorang akhwat, seharusnya dia ikut suaminya. Hanya saja masalahnya orang tua perempuan ini melarang anaknya untuk resign. Loh, enak banget bapak yang nyekolahkan engkau. Bapak yang capek, sekarang engkau mau nurut sama suamimu. Ketahuilah para orang tua. Ketika anak punya anak perempuan dan anak menikahkan anak perempuan itu, maka surga dan neraka anak perempuan itu adalah suaminya. Dia wajib taat kepada suaminya selama tidak dalam kemaksiatan. Kita nggak boleh intervensi dalam rumah tangga mereka. Kalau memberi nasihat silahkan. Ini kalau yang bertanya ini adalah akhwat umpamanya. Dia silahkan resign. Kecuali ketika sebelum pernikahan ada syarat yang ditetapkan oleh pihak perempuan. Boleh. Mamanya perempuan itu mengatakan, aku mau menikah dengan engkau asalkan engkau tidak keluarkan aku dari Pekanbaru. Suami mengatakan, iya. Maka suami harus penuhi syarat ini. Nggak boleh dia menuntut suaminya untuk ikut dia. Lalu dia mengancam suaminya dengan mengancam istrinya dengan akan diceraikan kalau nggak nurut sama dia. Karena sang suami menerima syarat tersebut. Kalau dari awal sang suami ini memang nggak mau, oh enggak, aku mau istri yang ikut sama aku. Ya sudah, berarti mungkin ada wanita lain. Aku nggak bisa, karena aku mau tetap di Pekanbaru, aku mau berbakti sama orang tua. Ini persyaratan dalam pernikahan itu wajib dipenuhi. Tapi kalau nggak ada persyaratan, istri harus ikut suami. Gimana dengan orang tua yang marah? Ya, nggak salah istri ikut suami. Yang salah orang tua yang intervensi. Mungkin perlu komunikasi yang baik. Tapi kalau ini pertanyaan dari ikhwan, maka seharusnya ayahnya nggak tahu kenapa dia LDR. Apakah dia nggak bisa bawa istrinya? Kalau dia bisa bawa istrinya. Tapi kalau nggak mungkin bawa istrinya karena satu dan lain hal, maka dia resign. Bismillah, itu mungkin bisa jadi pilihan. Dia kumpul sama istrinya. Barakallahu fikum. Menurut syariat, mahar itu sebenarnya untuk siapa? Apakah untuk istri atau orang tua atau keluarganya? Ya untuk perempuan itu, jemaah. Untuk istrinya. Mahar itu. Makanya kalau dilihat mahar itu berapa banyak sih jemaah di sini yang disebutkan dalam pernikahan? Berapa? Ada yang 25 juta disebutkan dalam pernikahan? Kadang-kadang yang disebutkan cuma 100 ribu, 200 ribu. Seperangkat alat sholat. Seperti itu. Mahar itu haknya istri. Dan seserahan itu sebenarnya dimasukkan ke dalam mahar. Tapi ada seserahan yang sejatinya untuk walimah. Yang dianjurkan mengadakan walimah ini pihak laki-laki apa pihak istri? Jemaah. Laki-laki. Nabi SAW mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, awlim walau bisya. Engkau walimah Abdurrahman walaupun dengan seekor kambing. Dan ketika Nabi SAW menikah, Nabi bikin walimah. Ketika Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, Nabi menyuruh Ali untuk membuat walimah. Karena sebenarnya itu dari pihak laki-laki. Cuma kalau memang diadakan di tempat perempuan, nggak ada masalah. Tapi yang membiayai siapa? Yang laki. Dan antum kalau namanya itu adalah
antum yang mau ngadakan yang laki-laki, ya sesuai dengan kemampuan antum. Kalau mertua mengatakan, oh kita mau undang 2.000 orang. Oh kalau mau undang 2.000 orang ya kajian Ustadz Syafiq aja. Dapat duit dari mana 2.000 orang kalau satu orang 100.000 jemaah. Kadang-kala orang mau berbangga-banggaan dengan hal itu. Enggak, sudah. Boleh ngundang itu 5 orang, tetangga 10 orang. Habis sholat subuh di Masjid Umar bin Khattab. Insyaallah walimah ana di rumah. Atau dikirimkan ke sini makanannya walimah buat dia. Selesai. Dan boleh walimah itu berhari-hari. 7 hari umpamanya walimah, 7 hari, 7 malam, 10 hari. Boleh, nggak ada masalah. Cuma dia umpamanya hari ini malam ini ana mengundang tetangga blok A. Sudah, datang ke rumahnya. Karena rumahnya nggak besar. Besok umpamanya blok B ke rumah ana. Sehingga kita nggak perlu nyewa gedung ya, nggak perlu nyewa kursi wala apa, pas makan di rumah seperti itu. Jadi kalau bicara mahar itu hak siapa? Haknya istri. Tolong dijelaskan makna sakinah, mawaddah, warahmah. Ini belum menikah atau belum mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ar-Rum ayat 21 ya. Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keesaan Allah, Allah menjadikan pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri. Masya Allah, alhamdulillah. Laki-laki, wanita. Nggak ada yang berpasangan sama kuda aja. Nggak ada. Pasangannya sama manusia. Apa tujuannya Allah menjadikan pasangan itu dari manusia sendiri? Litaskunu ilaiha. Agar kalian merasakan sakinah, ketenangan, kecocokan. Makanya kalau orang menikah itu nggak harus cinta. Apakah pernikahan antum itu semua dilandasin cinta? Enggak. Nabi SAW menikah dengan istri-istrinya itu karena ada kecocokan, sakinah. Yang menjadikan cinta Allah Jalla Jalaluhu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Namun apabila sebelum pernikahan memang sudah cinta, ya itu menjadi sesuatu yang indah, nggak apa-apa. Umpamanya ana dari awal sudah senang sama anak paman ana, Ustaz. Ana senang sama dia, ya sudah menikah. Jangan cuma berdasarkan kesenangan, tapi berdasarkan tadi ada kecocokan. Ana cocok sama dia dari sisi karakter dia umpamanya, dia berbakti sama orang tuanya, dia nurut sama orang tuanya, dia penyayang ini dan itu, ada kecocokan. Jadi sakinah itu artinya kedamaian, ketentraman ya. Sehingga seorang suami kalau pulang kerja itu jamaah, kemana dia pulang jamaah? Ke rumahnya. Di sini perempuan harus berusaha untuk menjadikan rumahnya itu rumah sakinah. Suami kalau keluar nggak kepingin, kalau masuk rumah nggak kepingin keluar. Makanya kalau suami masuk rumah, para perempuan tolong engkau bersolek. Suami mau datang nih, dia tahu jam 5 suami anak datang. Dia pakai baju yang bagus, dia pakai sepatu. Bener dia antum. Antum ini belikan sepatu yang bagus buat dia ya. Kemudian dia buka pintu rumah dengan kondisi Allahu Akbar kata suami. Ini kerasukan jin di mana? Ini kadang-kala sebagian istri nggak pernah kayak gitu, tapi mulai hari ini lakukan jamaah, lakukan. Karena Nabi SAW ketika ditanya man khairun nisa, siapa wanita yang paling baik? Allati idza nadarta ilaiha sarratka, di antara kriterianya yang kalau dipandang menyenangkan hati. Maka para istri agar suami sakinah, damai, merasakan kedamaian di rumah itu, kalau datang sambut. Bukakan pintunya. Katakan ahlan wa sahlan. Jangan tanya dari mana, karena engkau sudah tahu. Ini kadang-kala perempuan, dari mana bang? Kok telat ini? 5 menit telat ini. Allahu Akbar. Emangnya masuk kerja dia? Bikin telat. Tanyakan mau apa? Makanya kenapa laki-laki itu senang masuk restoran dan warung? Warkop, waduh Ustaz. Karena kalau masuk sana ditanya apa? Mau apa?
Apa ada warkop tanya, dari mana Bapak ini? Nggak ada yang ditanya mau apa, langsung dikasih menunya. Datang pelayannya, bawa apa? Bawa kertas. Mau pesan apa Bapak? Silahkan, Masya Allah. Coba istri lakukan itu. Ketika suaminya datang, dia dengan pakaiannya yang seksi ini itu, dia pegang buku menu, Masya Allah. Bang, fadal bang. Abang mau pesan apa? Tinggal pesan online kan bisa, cuma tenang bang. 10 menit nyampe, insya Allah seperti itu. Ini akan membuat ada sakinah di rumah, syama. Istri yang nurut, ya. Subhanallah. Kemudian waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Mawaddah itu ya terkadang mawaddah ini untuk istri-istri yang muda. Cinta karena istrinya cantik, masih muda. Kalau yang sudah tua, kesian. Sebenarnya tidak seperti itu. Ada orang yang cinta sama istrinya walaupun tua sampai istrinya meninggal dunia. Seperti cintanya Nabi SAW sama Khadijah. Khadijah udah meninggal jemaah. Udah gak ada. Tapi tetap cinta itu bersemayam di hati Nabi alaihi salatu wassalam. Maka cinta dan kasih sayang ini dibikin. Ya kita minta sama Allah SWT bagaimana membuat sesuatu yang membuat cinta itu tumbuh. Cinta itu seperti bunga. Yang kalau tidak disirami dia bisa layu. Tapi kalau dia disirami, dijaga, ada ulatnya dipotong, disemprot, insya Allah bunga itu tetap segar. Begitu pula mawaddah cinta itu bisa terus tumbuh sampai meninggal dunia. Dan kasih sayang itu boleh jadi ada suami yang mungkin sama istrinya udah gak cinta. Apa penyebab dia gak cinta? Aduh Ustaz, istri anak ini kalau diajak keranjang kadang kala yang ini, yang itu. Terus kenapa antum gak berpisah sama dia? Kesian lah Ustaz. Kesian Ustaz. Dia yang mendampingi anak ketika anak susah Ustaz. Dia ini yang Taib. Ustaz, mohon diluruskan bagi kami yang datang ke kajian Ustadz karena ngefan dengan Ustadz, bukan karena Allah. Mohon nasihatnya. Iya jemaah, sayang kalau kita datang ke majelis ilmu nggak lillahi ta'ala. Karena innamal a'malu binniyat. Tapi ada orang-orang yang mau nuntut ilmu. Dia kepingin dapat ilmu. Mungkin ya, ini yang terjadi. Dia suka dengarkan kajian nih Ustadz. Bukan cuma ana ya. Dia senang kajian dengan Ustadz ya. Di YouTube, di Facebook dia dengarkan. Dia kepingin kapan ana bisa dapat ilmu secara langsung dari Ustadz ini. Jadi bukan karena Allah. Dia mungkin karena Allah lillahi ta'ala. Tapi dia ingin belajar ilmu langsung dari Ustadznya yang biasa dia lihat dari YouTube. Ingat Allah tahu dengan apa yang terbetik di hati kita. Jangan sampai capeknya kita tuh sia-sia. Karena yang akan diterima oleh Allah yang untuk Allah saja. Kalau dia niatkan untuk yang lainnya, ya Allah tidak akan terima. Kata Nabi SAW, Qala Allahu Azza wa Jal, Allah berfirman, ini dalam sebuah hadits qudsi, Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang berbuat satu amalan yang dia sisipkan selain aku dalam amalan dia, maka aku tinggalkan dia dengan yang aku disisipkan dengannya, yang disekutukan dengannya. Maka tolong niatkan lillahi ta'ala. Orang nuntut ilmu itu dalam rangka mengangkat kebodohan dari dirinya. Niatkan itu, anak kepingin tahu. Tambahkan niat-niat yang lainnya. Mendapatkan berkah di majelis ilmu. Menuju ke jalan surga Allah Azza wa Jal. Mendapatkan sakinah, mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Ada banyak fadilah menuntut ilmu. Niatkan untuk mendapatkan fadilah-fadilah tersebut. Dan insya Allah, Allah akan berikan berkah di ilmu kita. Karena ada orang menuntut ilmu bertahun-tahun, ilmunya gak bermanfaat. Boleh jadi masalahnya di niatnya. Boleh jadi masalah di adabnya. Ada orang nuntut ilmu tapi kurang adabnya. Sehingga dia tidak dapat manfaat dari ilmu tersebut. Barakallahu fiik.
Masya Allah, lebih 1 menit jemaah harus berhenti. Terakhir Anda tutup dengan sebuah cerita ya, yang disebutkan oleh penulis kitab Ulul Himmah. Ada seorang laki-laki yang melamar seorang wanita. Dia miskin ya. Dia suka sama perempuan ini. Akhirnya sama perempuan ini ditolak. Karena dia nggak punya harta, wala punya darah biru, wala apa. Akhirnya setelah dia itu ditolak, dia ngomong, dengan apa aku mencari kemuliaan kalau gitu? Apakah dengan harta atau dengan menuntut ilmu, kata dia. Akhirnya dia berpikir kayaknya aku milih dengan menuntut ilmu. Akhirnya dia belajar ilmu agama. Sehingga dia menjadi seorang yang alim jamaah. Seorang yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Akhirnya perempuan ini kirim orang. Untuk menyampaikan kepada ustadz ini, kepada laki-laki ini, bahwa dia mau sama dia sekarang. Apa kata laki-laki ini? Oh, kalau sekarang aku yang gak mau sama engkau. Nah, karena dia ketika belajar, dia tahu cari istri itu harus yang soleha gitu loh. Dia cuma karena cantik melihat perempuan itu. Ketika dia belajar, dia tahu bahwa saya mencari pasangan hidup, mencari ibu buat anak-anak kita, harus wanita yang soleha, wanita yang taat kepada Allah, yang berbakti kepada orang tuanya, wanita yang penyayang, yang banyak anaknya. Dia tahu itu. Hadza wallahu a'lam bishawab.